Selamat pagi, selamat beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan dari gereja All Saints Anglican Church. Saat ini kita masih menelusuri dari Kisah Para Rasul. Dan topik hari ini adalah menanti Tuhan bagi gerejanya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa supaya Tuhan kami tahu di tengah pandemi ini bagaimana Tuhan kami merespon dengan kondisi gereja kami, dengan kondisi Tuhan di mana kami Tuhan dipanggil untuk menjadi saksi, agar kami Tuhan boleh menanti daripada kuasa-Mu, menanti Tuhan di dalam hidup kami, di tengah apapun kesibukan kami, di tengah apapun kesulitan kami. Kami berdoa, meminta pimpinan Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Pada saat kita membaca bagian dalam tulisan yang saling terkait, maka kita mendapati bahwa para murid diminta untuk menanti Tuhan. Menanti Tuhan di sini karena murid-murid akan menjadi saksi-saksinya. Yesus berkata, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi." Kemudian penantian itu sehubungan dengan janji Bapa, yaitu kehadiran Roh-Nya. Lukas menuliskan itu dalam Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Kita membaca kedua bagian teks dalam Lukas maupun Kisah Rasul menunjukkan bahwa menanti Tuhan itu sehubungan dengan janji Bapa, yaitu Roh Kudus, yang akan memenuhi para murid dengan kehadirannya untuk menjadi saksi-saksinya. Karena itu juga Kisah Para Rasul ditulis, yaitu agar kita melihat pekerjaannya, pekerjaan Roh-Nya, dan belajar berada dalam pimpinan Roh-Nya. Disinilah gereja dibangun Allah, dan bukan dibangun oleh manusia, atau segelintir orang, seperti bahkan para muridnya. Seperti perkataan Yesus dalam Yohanes 2 ayat 19, bahwa rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Gereja dibangun oleh orang-orang yang menanti Tuhan. Karena ia mau bekerja menurut kehendaknya. Karena ia mau bekerja melalui orang yang menanti Tuhan. Pelajaran pertama dari teks bacaan kita adalah gereja dibangun oleh orang-orang yang menanti Tuhan bersama-sama. Kisah Rasul 1 ayat 15-17. Kita perlu menyadari bahwa para murid menanti Tuhan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Tercatat pula dalam bacaan kita bahwa jumlah pengikut Yesus yang bersama-sama di Yerusalem ada 120 orang. Selain itu ada lebih banyak pengikutnya di tempat lain, terutama di Galilea. Menurut 1 Korintus 15 ayat 6, ada satu peristiwa ketika Yesus muncul, menampakkan diri dalam penampakan kebangkitannya kepada lebih dari 500 pengikutnya. Peristiwa ini mungkin bisa dianggap sebagai penampakannya di Galilea. Kita belajar, Yesus menampakkan diri di hadapan sekian banyak orang daripada menekankan penampakannya atau penampakan dirinya satu persatu. Karena itu kehadiran dan pengaruh dari begitu banyak pengikut Yesus di Galilea seharusnya tidak dilupakan. Dan itu berarti bukan saja karena Lukas ingin melacak perluasan Injil di sepanjang jalan yang dimulai di Yerusalem dan mengarah ke Roma.
namun juga seluruh kelompok yang kemudian disebut dalam bacaan kita sebagai saudara. Sekali lagi disebut sebagai saudara. Penggunaan kata saudara digunakan secara lebih luas dari kata yang ada di ayat 14, di mana itu menunjukkan tentang kerabat Yesus. Gereja bukan dibangun berdasarkan ikatan kekerabatan, primordialisme, kesukuan, dan kebangsaan sekalipun. Kalau gereja dibangun seperti itu, maka akan ada segelintir orang yang memerintah dan pekerjaan Tuhan bukan saja dipersempit dan dipasung, tapi juga kebersamaan mereka seluruhnya sehari-hari disingkirkan dengan relasi suka atau tidak suka, like or dislike. Apa yang dipertimbangkan baik, tetapi tidak seluruhnya benar. Karena itu kita membaca bahwa penantian itu bersifat kolektif dan bukan kapitalistik. Penantian itu juga komunal, bukan individual. Hal yang sama saat kita membaca keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Maka kita bisa melihat tiap penulis tidak sedang menonjolkan dirinya masing-masing. Hal ini berbeda dengan Injil Barnabas, Injil Maria, Injil Yudas, dan seterusnya yang merupakan Injil palsu, dengan ciri menekankan segelintir orang atau individu yang mengalami penampakan dan pengajaran Tuhan secara khusus. Tuhan Yesus tidak mempersiapkan orang perorangan dengan ikatan tertentu sehingga seseorang mengatakan bahwa akulah yang memimpin gereja atau bersikap seperti seorang CEO. Tuhan bisa memakai orang perorangan, namun semuanya ada dalam kesatuan dan runtutan rencananya yang lebih besar. Karena dialah kepala gereja dan kitalah anggota-anggota tubuhnya. Gereja dibangun oleh orang-orang yang menanti Tuhan bersama-sama. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, maka yakinlah gereja tersebut tidak sedang menantikan Tuhan. Ada pengkotak-kotakan sehingga satu dengan yang lainnya bukan lagi seorang saudara bagi yang lain. Sebaliknya, jika kebersamaan dalam menanti Tuhan ada, maka pusatnya bukan lagi diri kita, dan hal ini pasti akan mendorong kesetiaan orang-orang untuk terus bersama, bertumbuh dan melayani. Ya, gereja akan bertumbuh diawali dengan kebersamaan, dengan berkumpul. Mereka berkumpul bersama dan bertumbuh sepanjang waktu tertentu, bukan di waktu tertentu, bukan karena ada kepentingan tertentu. Seperti saat ibadah saja, tetapi tidak dibangun secara terus-menerus di luar ibadah. Kebersamaan yang menanti Tuhan menumbuhkan interaksi karena kasih dan mau saling memberi. Pelajaran kedua dari teks bacaan kita adalah gereja dibangun oleh orang-orang yang menanti Tuhan, bukan orang-orang yang menentukan pimpinan dengan segera. Kita membaca dari antara mereka yang menanti Tuhan, Petrus mengambil tempat terdepan seperti yang sebagian besar dia lakukan selama periode yang dicakup oleh narasi Injil. Penyangkalannya terhadap Yesus di halaman rumah imam besar mungkin telah mendiskreditkan dia di mata rekan-rekannya, di mata murid-murid yang lain. Tetapi penampakan pribadi Tuhan yang telah bangkit kepadanya dan pengangkatan kembali dia telah memulihkan Petrus dan memastikan baginya posisi kepemimpinan tidak akan pernah hilang. Tetapi kita tidak menemukan Tuhan meminta Petrus menentukan atau berinisiatif untuk menggenapkan murid menjadi 12 setelah Yudas bunuh diri. Pada kesempatan ini, ayat
16 ayat sampai ayat 17. Petrus memimpin untuk mengisi kekosongan di antara para rasul yang disebabkan oleh pengkhianatan dan kematian Yudas Iskariot. Mungkin angka 12 untuk ke-12 murid itu penting. Itu sesuai dengan jumlah suku Israel dan mungkin menandai para rasul sebagai pemimpin Israel baru. Tapi kepemimpinan bukan ditentukan oleh kekosongan jabatan, kekuatan, kepintaran, kekayaan, pengaturan, pengorganisasian, ataupun soal pergantian kepemimpinan itu sendiri. Tapi keterlibatan pekerjaan Roh Kudus bagi orang-orang yang menanti janji Bapa. Gereja dibangun oleh orang-orang yang menanti Tuhan karena mereka mau Tuhan yang mengendalikan gereja itu. Karena itu, pemimpin itu muncul sering karena apa yang dirasakan dibutuhkan oleh manusia untuk mendapatkan atau mencari sesuatu yang mendukungnya. Sehingga orang-orang yang memiliki komitmen dan konsisten buat Tuhan diabaikan sedemikian rupa. Yesus perlu sekitar 3 tahun untuk memuridkan dan terlibat menyeluruh dengan para muridnya. Kita jauh sekali dari melakukan hal yang demikian. Petrus bersama-sama dengan para murid lainnya. Dia diperintahkan untuk mengasihi Yesus dan mengembalakan domba-dombanya. Bukan untuk menentukan siapa pengganti Yudas. Gereja dibangun oleh orang-orang yang menanti Tuhan. Karena pimpinan Tuhanlah yang menentukan segalanya. Karena itu kehadiran Roh begitu penting sebelum kita segera mengambil posisi kepemimpinan. Karena peran Roh Kudus pun sehubungan dengan penantian. Roh Kudus bekerja untuk kita memiliki buah roh. Mengendalikan diri. Sehingga kita bisa mengendalikan diri kita. Bukan kita mengendalikan orang lain ataupun Tuhan di dalam gereja atau di dalam tempat ataupun di dalam organisasi manapun juga. Demikian pula kita melihat gereja dibangun oleh orang-orang yang menanti Tuhan. Dan tidak dengan segera membuat kriteria untuk menentukan pemimpin. Karena indikasi yang disampaikan oleh Petrus merupakan periode yang mencakup pengajaran apostolik, kerigma. Mereka yang sudah menerima pengajaran Yesus sekian lama, ini sangat dipertimbangkan. Ini bukan soal absen di gereja, aktivitas gereja, lalu juga membuat ataupun melaksanakan program yang ada. Karena pengajaran itulah yang akan diterapkan dalam setiap kegiatan gereja. Jadi bukan langsung lompat kepada kegiatan gerejanya. Kita sedang menerapkan nilai-nilai Kristen. Bukan nilai-nilai pribadi, bukan nilai-nilai suku, bukan nilai-nilai organisasi, dan bahkan perusahaan. Gereja dibangun oleh orang-orang yang menanti Tuhan. Bukan orang-orang yang menentukan pimpinan dengan segera. Kalau kita melihat hanya dengan kriteria, maka hal itu bisa saja mempersempit jalan Tuhan. Hal ini terutama kita bisa lihat karena Allah Roh Kudus belum memenuhi para murid saat itu. Itu sebabnya pada pemilihan selanjutnya para murid tidak lagi mengundi untuk menentukan pemimpin di pasal-pasal berikutnya. Termasuk saat mereka mengutus Paulus yang notabene berada di luar kriteria. Ia tidak bersama-sama dengan para murid. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang datang menemuinya. Paulus berada di luar kriteria karena dia adalah seorang penganiaya jemaat sebelumnya. Paulus nantinya berada dalam jajaran karena dia dipanggil untuk menjadi saksinya. Itu kuncinya. Saksi. Khususnya bagi orang-orang non-Yahudi. Paulus bisa saja adalah rasul ke-12. Atau setelah pemilihan itu menjadi rasul yang ke-13. Gereja dibangun oleh orang-orang yang menanti Tuhan, bukan orang-orang yang menentukan pimpinan dengan segera. Kita bukan sedang mengisi kekosongan, kita melakukannya dengan kriteria yang jelas tentunya, namun terlebih dari semua, Allah memiliki otoritas penuh untuk apa yang tengah dipersiapkannya, cepat maupun lambat.
Karena waktunya bukan waktu kita, dan rencananya bukan rencana kita. Pelajaran ketiga dari teks bacaan kita adalah gereja dibangun oleh orang-orang yang menanti Tuhan, bukan dalam keputusasaan, melainkan dalam pengharapan dan pengampunan. Kita melihat bahwa semua masalah dalam gereja yang tidak menanti itu karena gereja terus-menerus berusaha melakukan apa yang dipikirkannya harus dilakukan. Yudas pikir dia akan menolong jika ia menjual Yesus, karena ia bisa memenuhi kas. Juga bisa mendorong Yesus agar mengadakan perlawanan atas penindasan Roma dan membebaskan bangsa Israel, lalu menjadikan Yesus raja atas mereka. Tapi apa yang terjadi saat ia mendapati harapannya pupus? Pada ayat 18-20, dan jika kita membandingkannya dengan Matius 27 ayat 5, maka kita ketahui bahwa ia mati bunuh diri, menggantung diri. Dari sini kita belajar bahwa gereja tidak pernah dibangun oleh pengharapan akan dunia. Gereja berdiri bukan karena uang seperti Yudas pikir, yang sebenarnya saat itu ia memikirkan dirinya sendiri. Pikirannya kacau dengan menyamakan gereja yang Yesus pimpin adalah gerakan ekonomi, kekuasaan, ataupun sosial, bukan menyelamatkan orang berdosa. Pikiran-pikiran itu harus kita singkirkan, karena jika kita berpikir demikian, maka kita akan dihantar pada keputusasaan dan pengharapan palsu. Di sisi lain, gereja dibangun oleh orang yang menanti Tuhan dalam pengharapan dan pengampunan. Ini yang kita temui ketika Petrus menemukan, dan juga murid lainnya menemukan pengharapan pada kebangkitan Yesus setelah Yesus menampakkan diri kepada mereka. Sehingga ia maupun kita saat ini dapat dibangun dalam hidup yang dibangkitkan dari semua kukungan dosa, keinginan, dan kepentingan duniawi. Petrus juga menemukan pengampunan karena Yesus mengasihinya. Gereja dibangun oleh orang-orang yang menanti Tuhan karena mereka yang sudah diampuninya. Diampuni oleh Allah melalui kematian Kristus. Karena itu gereja dipanggil untuk saling mengampuni, bukan selalu menemukan kesalahan orang lain. Seperti Petrus yang dari jauh mengamati Yesus, yang ditangkap lalu kemudian menyangkalnya, maka kita pun demikian. Ketika kita membuat jarak dengan orang lain, maka kita sedang membuat jarak dengan Tuhan. Kedekatan Yesus dengan kita tidak membuat kita menjadi menjauh dengan orang lain, atau bahkan menjauh dari musuh kita. Kita asik menemukan persekutuan dengan orang yang sama dengan kita. Tapi kita tidak pernah mengukur sejauh mana pengampunan dan kasih kita terapkan untuk yang berbeda dengan kita. Apa yang ditawarkan oleh Yesus untuk Petrus bisa memaafkan dirinya. Harusnya menjadi apa yang kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan pengampunannya. Gereja dibangun oleh orang-orang yang menanti Tuhan dalam pengharapan dan pengampunan. Kemudian pelajaran keempat dari teks bacaan kita adalah gereja dibangun oleh orang-orang yang menanti Tuhan dalam doa. Ayat 24-26. Pada saat saya mempersiapkan khotbah ini, saya pikir saya akan selesai sebelum doa malam yang biasa All Saints lakukan, yaitu pukul 8.30 malam. Tapi saya ingat bahwa saya harus menanti Tuhan. Karena itu saya harus hadir dalam doa daripada menyelesaikan khotbah minggu ini. Ini disiplin rohani kita. Disiplin untuk menanti Tuhan di tengah kesibukan sekalipun atas nama pelayanan. Yesus mengajarkan pada para murid berdoa, dan bukan itu saja. Ia mengajak berkali-kali para murid untuk berdoa di suatu tempat.
Dan saat mereka tertidur, Yesus pun berkali-kali tetap membangunkan mereka. Karena orang yang menanti Tuhan dalam doa itu sedang berjaga-jaga. Ia berjaga-jaga untuk selalu terkoneksi dalam melakukan kehendak Bapa. Karena itu penantian janji Bapa ini bukan sebuah jawaban doa atas permintaan kita, tapi penggenapan dari janji-janjinya. Di sini para murid mengikuti dan menyesuaikan perintah Tuhan dalam hidup mereka agar kehendak Allah, kehendak Tuhan boleh terjadi. Karena itu penting bagi kita untuk bukan sekedar untuk menanti jawaban doa. Permohonan doa kita seharusnya lebih banyak dinaikkan agar setiap janji Tuhan digenapi melalui hidup kita. Itu terjadi karena kita diberi kemampuan untuk melaksanakannya. Kita berdoa untuk mengakui kelemahan kita dan kebergantungan kita, sehingga Ia memimpin kita untuk melaksanakan kehendak-Nya itu. Kita dapat menaruh segala keluh kesah, kekhawatiran, ketakutan, juga semua perasaan negatif yang berkecamuk dalam diri kita. Kita berdoa untuk mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus yang memimpin kita untuk tetap melakukan kehendak-Nya. Kita ingat tentunya doa Yesus Taman Getsemani, di mana dalam ketakutan dan penuh darah, malaikat datang menguatkannya. Hal yang sama akan terjadi dengan diri kita, asalkan kita sungguh membawa segala sesuatunya di hadapannya. Pokok penting lainnya dalam kita menaikkan doa, dari mana kita mengetahui hal-hal yang sesuai dalam kehendak-Nya. Tentu lewat dari firman Tuhan. Itu sebabnya sebelum mereka melempar undi, jelas Petrus mengutip firman Tuhan untuk menjelaskan dasar ia melakukan apa yang ia lakukan, yaitu mencari pengganti Yudas. Mereka mengetahui apapun yang mereka lakukan, akhirnya harus berada di tangan Tuhan. Dan itu juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amsal 16 ayat 33 menyebutkan, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Jadi dalam doa, kita mencari kehendak Tuhan, kita melaksanakan kehendak Tuhan. Pelajaran kelima dari teks bacaan kita adalah gereja dibangun oleh orang-orang yang menanti Tuhan sesuai perintahnya agar menjadi saksinya. Seperti telah kita dengar dari bacaan kita, bahwa orang-orang yang menanti janji Bapa sedang menanti janjinya dalam ketaatan pada firman Tuhan. Saat Tuhan memerintahkan untuk menanti, maka penantian adalah apa yang kita lakukan, apa yang para murid lakukan. Menanti bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Menanti adalah tindakan yang mengikuti perintah Tuhan. Saat diminta menunggu untuk saatnya janji Bapa digenapi oleh dan Roh Kudus pun hadir. Selama ini kita mungkin sudah banyak berkegiatan dan mengupayakan banyak hal. Tapi satu hal yang tidak kita lakukan adalah menanti Tuhan. Virus corona telah menghentikan kita, tapi tidak menghentikan sebagian orang untuk pulang kampung atau mudik. Tidak menghentikan banyak orang untuk bangkit, katanya. Tapi satu hal yang tidak kita lakukan adalah menanti Tuhan agar kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui diri kita. Ya, kita masih bisa begitu sibuk atau tidak melakukan apapun. Karena kita pikir segala aktivitas dan bahkan pelayanan itu bertumpu pada diri kita. Kita masih bangun pagi-pagi dan berdoa dan berkegiatan untuk diri kita, bukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak mempersiapkan waktu untuk mendengar apa yang Tuhan ingin katakan pada hari ini, pada keesokan hari, pada hari berikutnya. Bahkan ketika Tuhan mau mengubah diri kita, mengubah hidup kita, kita semakin terpuruk, tapi tidak juga
menanti Tuhan. Kita lupa bahwa keputusasaan kita sesungguhnya mengajarkan kita untuk menanti Tuhan. Kita malah semakin putus asa saat kita menanti. Karena itu, sungguhkah kita menanti Tuhan? Menanti adalah awal kita untuk bersaksi. Ketika kita terbaring sakit, maka kita bukan fokus untuk menanti kesembuhan. Dan dokter menyuruh kita pulang. Dan saat belum pulang kita pusing. Kita resah. Tapi kita menanti dan berdoa agar kita bisa menjadi saksi di rumah sakit. Kita menanti agar kita siap betul saat Tuhan menggerakkan hati melalui rohnya untuk kita bersaksi. Kita menanti agar apa yang kita lakukan sejalan dengan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi bukan berarti kita yang menentukan cepat atau lambatnya. Tanpa menyadari bahwa kita adalah saksi. Gereja dibangun oleh orang-orang yang menanti Tuhan sesuai perintahnya. Agar menjadi saksinya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu bagi gereja-Mu. Bagi kami menanti. Karena kami bagian daripada gereja-Mu, Tuhan. Dan biarlah Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Sebagai gereja-Mu itu untuk bersaksi. Karena kami tahu Tuhan. Bahwa Engkau memperlengkapi kami. Dengan kuasa-Mu. Dengan pribadi-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan karena itu ya Tuhan, kami menanti Roh Kudus-Mu bekerja dan kami bersaksi bagi-Mu di tengah kondisi apapun. Gereja-Mu dibangun, gereja-Mu bertumbuh, gereja-Mu melayani. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.